Shalom, damai Kristus beserta kita. Hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai Tuhan. Dalam video seri ke-14, sebelum kita menutup video tersebut, saya meminta kalian untuk membayangkan sesuatu terlebih dahulu. Betul ya? Artinya saudara punya banyak waktu untuk membayangkan sesuatu tersebut. Ketika saya meminta saudara membayangkan dunia tanpa terang, saya yakin 100% kalian semua bisa membayangkan hal tersebut. Lalu dari bayangan tersebut, saya menanyakan sesuatu, yaitu apa yang saudara lihat dalam gelap itu. Tentu saja tidak terlihat apa-apa. Dalam dunia yang serba gelap itu, semua benda-benda materi yang tadinya terlihat secara kasat mata, sekarang semuanya jadi tidak terlihat. Kalau tidak terlihat, apakah itu berarti benda-benda tersebut menjadi tidak ada? Tentu saja masih ada. Rumah, mobil, tiang listrik, gunung, dan lain sebagainya. Semuanya itu memang masih ada. Dalam dunia yang serba gelap, semuanya memang masih ada. Hanya saja menjadi tidak terlihat. Tapi fokus pertanyaan saya bukan ke arah sana. Kita kembali ke pertanyaan saya. Apa yang saudara lihat dalam gelap? Mungkin saudara akan menjawab, ya tidak ada yang bisa dilihat. Saya katakan pada saudara, masih ada satu hal yang bisa saudara lihat dengan mata telanjang. Apa itu? Ya gelap itu sendiri. Saudara masih bisa melihat gelap. Yang namanya gelap itu masih bisa dilihat dengan mata. Begitu juga halnya dengan bayangan yang kedua. Ketika saya meminta saudara untuk membayangkan dunia tanpa gelap, saya juga yakin 100% kalian semua bisa membayangkan hal tersebut. Lalu dari bayangan itu saya menanyakan hal yang sama. Apa yang saudara lihat dalam terang itu? Dan jawabannya pasti juga sama. Tidak akan terlihat apa-apa. Dalam dunia yang serba terang, semua benda-benda materi yang tadinya terlihat secara kasat mata, sekarang semuanya juga jadi tidak terlihat. Sama seperti gelap. Dan saya sudah pernah memberikan ilustrasinya di awal-awal video. Kalau saudara ingat, silahkan ditekan tombol lonceng notifikasinya supaya saudara tidak ketinggalan waktu di rapture. Bukan. Itu lain cerita. Maksud saya, silahkan ring the bell. Wajah ganteng saya pernah tampil depan kamera. Depan kamera, engkau beraksi. Di atas pentas, engkau bergaya. 1000 macam gaya harus kau bisa sebagai seorang pragawati. Tapi saya bukan pragawati, saudara. Saya peragawan. Memeragakan bagaimana semua benda-benda yang tadinya terlihat oleh mata
tiba-tiba semuanya hilang begitu saja ketika terang datang. Saudara masih ingat kan video tersebut? Ketika wajah ganteng saya terlihat dalam kamera, lalu kameranya saya sorot dengan lampu senter. Tiba-tiba wajah saya hilang. Bahkan semua background yang ada di belakang saya menjadi tidak terlihat sama sekali. Satu-satunya yang bisa saudara lihat hanya cahaya lampu senter saja. Terang itu sama seperti gelap. Terang juga bisa dilihat dengan mata. Sampai di titik ini, artinya saudara bisa membayangkan bagaimana dunia tanpa terang dan bagaimana dunia tanpa gelap. 1000% saya yakin saudara bisa membayangkan apa yang saya minta untuk saudara bayangkan. Nah, sekarang masuk pada bayangan yang ketiga. Ketika saya meminta saudara untuk membayangkan dunia tanpa gelap dan tanpa terang, 100% saya yakin tidak ada satu manusia pun yang bisa membayangkan hal yang saya minta tersebut. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu bagaimana kondisi yang bukan gelap, tetapi juga bukan terang. Kita bisa membayangkan sebuah kondisi terang karena kita sudah pernah melihat terang. Kita bisa membayangkan sebuah kondisi gelap karena kita sudah pernah melihat gelap. Tapi bagaimana membayangkan sesuatu yang belum pernah kita lihat? Saudara paham apa maksud saya? Yang mau saya katakan di sini adalah sesuatu yang tidak bisa saudara bayangkan tersebut, itulah Tuhan. Kalau saudara bisa membayangkan apa yang saya minta ini, maka saya katakan, selamat, saudara sudah melihat Tuhan. Tapi saya yakin 1000%. Tidak ada satupun dari kalian yang sanggup membayangkan apa yang saya minta itu. Saya minta saudara untuk membayangkan saja, tetapi saudara tidak sanggup. Maka saya katakan pada kalian semua, itulah Tuhan yang ditulis dengan huruf besar semua. Saya ingat satu lirik lagu dari Ebit G. Ade. Garis-garis aku satukan, menampilkan watak yang beringas. Titik-titik aku kumpulkan, menampilkan rona geriap. Terlalu jauh dari wajahmu yang agung, teduh dan kasih. Kini ku yakini sepenuhnya engkau tak mungkin ku gambar. Tinggal ku mohon ampunanmu atas kelancangan mimpiku. Saya minta saudara untuk membayangkan hidup bukan dalam terang, tetapi juga bukan dalam gelap. Dan saudara tidak bisa membayangkan hal tersebut. Membayangkannya saja kalian tidak sanggup. Bagaimana mau melukis Tuhan?
Karena Tuhan itu bukan terang, juga bukan gelap. Paham ya maksudnya? Sekarang mari kita lihat kembali pada ilustrasi lingkaran kita. Nah, itu. Dalam lingkaran kuning ini, sudah ada terang dan sudah ada gelap. Tapi masih ada satu lingkaran lagi. Lingkaran apa itu? Lingkaran yang bukan terang juga bukan gelap. Saudara bisa membedakan ya, mana lingkaran gelap dan mana lingkaran bukan terang, bukan gelap. Karena lingkaran yang bukan terang dan bukan gelap itu warna hitamnya sengaja saya buat sedikit transparasi. Agak mirip dengan lingkaran gelap. Tapi masih bisa terlihat bedanya kan? Nah, dalam lingkaran kuning itu sudah ada 3 lingkaran tersebut. Ada lingkaran gelap, ada lingkaran terang. Tapi masih ada satu lingkaran lagi, yaitu lingkaran bukan terang juga bukan gelap. Dan lingkaran itulah yang disebut dengan Tuhan. Dari lingkaran kuning ini, nanti akan menghasilkan pola yang sama dengan apa yang ada dalam lingkaran biru. Mari kita lihat ilustrasinya. Nah, itu. Lingkaran biru ini nanti saya gambarkan sebagai Yesus. Saudara bisa melihat ya, dari 2 gambar tersebut, baik yang ini maupun yang ini. Keduanya terlihat keos. Lingkaran-lingkaran tersebut terlihat berantakan. Tubuhku dipecah-pecah. Inilah tubuhku, inilah darahku yang dipecahkan bagimu, yang ditumpahkan bagimu. Kita akan melihat banyak tipologi-tipologi dari sini. Kita akan belajar genealogi-genealogi dari kisah proto-Beresit. Kalau terang itu adalah Kristus, maka gelap itu adalah antikristus. Dan itu akan sangat mengerikan. Karena ternyata gelap dan terang itu sudah ada dalam kekekalan. Yang satu mengatakan, Bapa lebih besar dari aku. Yang satu lagi mengatakan, Bapa setara dengan aku. Supaya saudara tidak menjadi terlalu pusing, kita mulai saja dari awal. Kita mulai dari in the beginning. Lahirnya Allah Bapa. Kemarin saudara sudah melihat ada 4 lingkaran yang sudah kita buat. Nah, itu. Ada 4 lingkaran. Ada lingkaran dengan garis putus-putus yang sedikit transparasi. Ada lingkaran dengan garis putus-putus yang sedikit terang.
ada lingkaran kuning, dan yang terakhir ada lingkaran biru. Ada 4 lingkaran. Dan angka 4 itu sendiri adalah simbol dari alam semesta. Sekarang kita akan kupas satu persatu lingkaran-lingkaran tersebut. Bereshit bara Elohim. In the beginning. Atau bahasanya Yohanes, NRK and Hologos. Mari kita lihat ilustrasinya. Apa ini? Ini adalah Tuhan dengan huruf besar semua. Kalau masih ditanya lagi, apa itu Tuhan? Saya juga mau bertanya, apa itu manusia? Kalau ditanya, siapa itu Tuhan? Saya juga akan bertanya, siapa itu manusia? Sama seperti ketika Yesus ditanya oleh orang Farisi, "Dari mana kuasamu berasal?" Dan Yesus balik bertanya, "Dari mana baptisan Yohanes berasal?" Jadi kalian jawab dulu pertanyaan tersebut. Kalau kalian memberi jawab pada saya, baru saya akan memberi jawab pada kalian. Apa itu Tuhan? Atau siapa itu Tuhan? Paham maksud saya? Kita kembali pada lingkaran ini. Jadi ini adalah Tuhan huruf besar semua. Lingkaran ini bukan apa-apa, lingkaran ini bukan siapa-siapa. Ini bukan bagaimana, kenapa, di mana. Ini hanyalah ini. Ehye, aser ehye. Anoki, anoki. Akulah, aku. Aku, akulah. Aku adalah aku. Lingkaran ini bukan Allah Bapa, ini bukan Allah Putra, ini juga bukan Allah Roh Kudus. Ini bukan proton, ini bukan neutron, ini bukan elektron. Ini bukan terang, ini juga bukan gelap. Ini bukan gelombang, ini bukan partikel, ini bukan listrik, ini bukan magnet, ini bukan elektromagnetik. Ini bukan air seperti yang pernah dikatakan oleh Thales. Ini juga bukan udara seperti yang diajukan oleh muridnya yang pertama. Ini bukan api, ini bukan tanah, ini bukan besi. Ini bukan semua materi yang manusia pernah kenal. Ini bukan sebuah konsep, juga bukan sebuah mitologi. Ini adalah ini. That's it. Ini adalah sesuatu di mana orang Yahudi takut untuk menyebutkan namanya. Ini adalah sesuatu yang disebut oleh umat Yahudi sebagai Adonai. Ini adalah sesuatu yang disebut oleh umat Hindu sebagai Brahman. Dan ini juga sesuatu yang dikenal oleh salah satu murid Thales pada abad ke-6 sebelum Masehi. Inilah apeiron. Walaupun kelak kita menyebutnya sebagai sebuah konsep, tapi sesungguhnya
Inilah yang dikenal oleh murid bengal tersebut. Dan ternyata hal itu bukan suatu peristiwa yang ngasal, saudara. Gurunya mengatakan air adalah NRG, lalu diralat oleh murid yang pertama. Udara adalah NRG, lalu diralat lagi oleh murid yang kedua. Apeiron adalah NRG. Dan itu bukan suatu peristiwa yang kebetulan. Saya harap nanti saudara bisa mengerti apa yang saya maksudkan di sini. Kita balik pada gambar ini dulu. Jadi ini adalah apeiron, sesuatu yang tidak bisa diidentifikasi. Kalau Allah Tritunggal sudah bisa kita identifikasi. Misal, saya gambar begini. Oh, ini adalah Allah Bapa. Lalu saya gambar begini. Oh, ini adalah Allah Putra. Lalu saya gambar begini. Oh, kalau yang ini adalah Allah Roh Kudus. Ketiga Allah ini bisa kita identifikasi. Sampai sini paham ya? Allah Tritunggal bisa diidentifikasi. Para pengajar Allah Tritunggal itu sebenarnya sudah bisa mengidentifikasi Tuhannya. Tapi sayangnya mereka masih buta. Matanya masih tertutup. Mereka mengidentifikasi Tuhan hanya dengan meraba-raba. Sebab matanya masih tertutup. Dengan mata yang masih tertutup, mereka membuka mulut. Mata masih tertutup, tapi mulutnya sudah terbuka. Ini sama seperti para ilmuwan yang mengidentifikasi adanya quark. Sebenarnya para ilmuwan ini hanya meraba-raba adanya quark. Mereka memang melakukan berbagai macam penelitian, tapi quark itu sendiri belum pernah mereka lihat. Para agamawan mengatakan ada setan, dan mereka selesai di sana. Tapi kalau para ilmuwan yang mengatakan mereka tidak akan berhenti di sana, mereka akan melakukan penelitian tentang setan ini. Dan ternyata setan ini adalah quark, katakanlah begitu. Sekalipun hasilnya si setan ini tetap tidak bisa dilihat mata, minimal para ilmuwan ada usaha sebelum mereka mengatakan ada setan. Sedangkan para agamawan berhenti di sana. Paham maksud saya? Dan bagi saya pribadi, para ilmuwan ini masih jauh lebih baik dibandingkan dengan para agamawan. Kenapa? Karena minimal para ilmuwan punya usaha untuk melakukan identifikasi. Sekalipun hasilnya, mungkin para ilmuwan itu sendiri tidak dapat atau belum dapat melihat hasil penelitian mereka sendiri dengan mata kepala mereka sendiri.
Sedangkan para agamawan hanya bisa mengajak orang untuk merenung, tapi mereka sendiri tidak pernah mau merenung. Merenung di sini, kalau saya kaitkan dengan ilmu pengetahuan tadi, merenung itu melakukan suatu usaha penelitian. Marilah kita merenungkan misteri iman kita. Marilah kita meneliti misteri iman kita. Saya dulu sering diajak untuk meneliti misteri Allah Tritunggal. Tapi saya sendiri tidak pernah mau melakukan penelitian. Dan saya yakin yang ngajak saya untuk merenung juga tidak pernah merenungkan tentang Allah Tritunggal. Sebab sampai detik ini Allah Tritunggal masih menjadi misteri. Dan ketika saya mulai bersedia untuk melakukan perenungan, ternyata Allah Tritunggal itu bersedia menyatakan dirinya. Maka Allah Tritunggal bagi saya sudah bukan merupakan misteri lagi. Mata saya sudah dibukakan. Mata saya yang tadinya tertutup bertahun-tahun, entah ada berapa banyak belek yang melekat di mata saya. Dan ketika belek-belek itu sudah dibersihkan, barulah saya bisa melihat Allah Tritunggal dengan lebih jelas. Saya ada usaha untuk melakukan penelitian sebelum mulut saya terbuka. Saya tidak lagi meraba-raba Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu sudah bisa saya lihat dengan jelas. Sudah bisa saya identifikasi dengan mata. Tidak lagi mengidentifikasi dengan meraba-raba karena belek di mata saya yang melekat bertahun-tahun. Paham ya, saudara? Kita balik ke lingkaran ini. Ini saya hapus dulu, biar kelihatan rapi. Jadi lingkaran ini tidak bisa diidentifikasi dalam tanda petik. Kenapa dalam tanda petik? Yaitu tadi, karena secara tidak langsung saya telah mengidentifikasi lingkaran ini. Tapi identifikasi yang saya berikan juga masih dalam tanda petik. Loh, ini kan repot. Tidak bisa diidentifikasi dalam tanda petik, bisa diidentifikasi juga dalam tanda petik. Jadi lingkaran ini sebenarnya bisa diidentifikasi atau tidak bisa diidentifikasi. Dikatakan bisa diidentifikasi. Lingkaran ini tidak bisa diidentifikasi. Dibilang tidak bisa diidentifikasi. Lingkaran ini bisa diidentifikasi. Ciri Tuhan. Dan semuanya dalam tanda petik. Tapi yang jelas di sini tidak ada Allah Bapa, tidak ada Allah Putra, tidak ada Allah Roh Kudus. Ini adalah sesuatu yang oleh murid bengalnya Thales disebut dengan apeiron. Sesuatu yang tidak bisa diidentifikasi. Ini bukan air, ini bukan udara,
Ini bukan tanah, ini bukan besi. Ini adalah ini. Ehye, aser ehye. Lingkaran inilah adalah sesuatu yang umat Yahudi takut untuk menyebut namanya. Ini adalah sesuatu yang umat Hindu sebut dengan Brahman. Dan ini pula lingkaran yang bernafas itu. Bukan lingkaran putus-putus yang kemarin saya katakan dalam tanda petik. Yang ini. Nah, kalau saudara masih ingat, kemarin saya mengatakan lingkaran putus-putus ini adalah yang bernafas dalam tanda petik. Lingkaran ini hanya fotokopi dari lingkaran sebelumnya. Sebenarnya yang bernafas itu adalah lingkaran ini. Nah, lingkaran pertama yang paling besar. Lingkaran itulah yang bernafas. Lingkaran yang menarik nafas sekaligus lingkaran yang menghembuskan nafas. Dan sekarang lingkaran paling besar itu saya pindahkan secara khusus di PowerPoint nomor 14. Paham ya maksudnya? Karena kita sekarang sedang menjelaskan lingkaran yang paling besar ini. Oke, saudara, kita balik dulu pada gambar nomor 14 ya. Nah, lingkaran ini juga sesuatu yang dikenal oleh Aristoteles dengan sebutan penggerak yang tidak digerakkan oleh apapun sebelumnya. To proton kinoun akineton. To itu kata sandang, setara dengan de dalam bahasa Inggris. Proton itu artinya yang pertama. Kinoun artinya yang menggerakkan atau penggerak. Akineton, A itu tidak, kineton itu kata sifat yang artinya bergerak. To proton kinoun akineton artinya penggerak pertama yang tidak tergerakkan atau penggerak pertama yang tidak digerakkan oleh apapun. Dalam kitab suci, saudara juga bisa menemukan kata sejenis ini. Misalnya, Kisah Para Rasul 17 ayat 28. En auto garsomen kai kinoumeta. Kalian garis bawahi kata kinoumeta. Sebab di dalam dia kita hidup dan bergerak. Di surga kita tidak leyeh-leyeh. Kita bergerak. Sebab Tuhan itu sendiri selalu bergerak. Bergerak adalah salah satu ciri orang hidup. Orang mati tidak bisa bergerak. Saudara pasti sudah pernah mendengar kata kinetik. Ho'ou kinou menon kinei.
Ini masih saya ambil dari pemikiran Aristoteles. Kinetik diturunkan dari kinetos, berasal dari kata kerja kinein. Aristoteles juga memakai kata theos untuk menjelaskan pemikirannya tersebut. Dan inilah theos menurut Aristoteles pada saat itu. Pemikiran dari Aristoteles ini nanti juga dipakai atau diadaptasi oleh Thomas Aquinas. Actus purus, pengada yang harus ada. Dan para pemikir Yunani baru mengenal Adonai ini di awal-awal abad ke-6 sebelum Masehi. Sementara umat Israel sudah jauh lebih dulu mengenal Actus purus. Bahkan sebenarnya jauh sebelum Israel itu sendiri ada. Bapak leluhur mereka, yaitu Abraham, belum punya yang namanya tanah milik, masih mengembara. Dan Abraham sudah mengenal penggerak yang tak tergerakkan ini. Dan sekarang, ilustrasi lingkaran yang sedang kalian lihat di layar monitor, itulah hasil pemikiran saya mengenai Allah yang Esa. Hasil perenungan saya. Atau kalau dalam ranah ilmu pengetahuan tadi, perenungan itu adalah penelitian. Ini adalah hasil penelitian saya mengenai penggerak yang tak tergerakkan, mengenai apeiron. Perenungan saya mengenai Adonai Hashem. Penelitian saya mengenai Brahman. Ini adalah alasan saya mengapa saya harus meninggalkan Allah Tritunggal. Tentu saja saya juga punya pengalaman spiritual tersendiri di balik alasan yang akan saya ceritakan ini. Allah Tritunggal dasarnya bukan Kristus. Kemarin juga sudah kita kupas panjang lebar. Adonai Hashem sudah menyingkapkan apa yang menjadi dasar dari ajaran Trinitas. Dan Adonai Hashem telah melunturkan warna tembok yang dikapur putih itu, sehingga dasarnya menjadi kelihatan. Jadi sekali lagi, inilah ilustrasi dari Adonai Hashem yang dalam kitab suci terjemahan ditulis sebagai Tuhan dengan huruf besar semua. Tidak ada Allah Bapa, tidak ada Allah Putra, juga tidak ada Allah Roh Kudus. Atau mungkin lebih tepatnya, belum ada Allah Bapa, belum ada Allah Putra, belum ada Allah Roh Kudus. Terang belum ada, gelap juga belum ada. Makanya kemarin saya minta saudara untuk membayangkan hal ini, di mana gelap dan terang saja belum ada. Saya ingin tahu bagaimana kalian bisa membayangkan sesuatu yang belum ada. Terang belum ada, gelap juga belum ada. Dan saya minta kalian untuk membayangkan hal tersebut. Tujuannya ya supaya kalian paham. Jadi sekali lagi, lingkaran yang saudara lihat ini
Hanya itulah satu-satunya yang ada. Dan mengenai apa ini, siapa ini, kapan ini, di mana ini, kenapa ini, bagaimana ini, 5W1H, sebelum saya jawab, saya juga akan bertanya dulu pada para wartawan tersebut. Kalau wartawannya sudah menjawab, baru saya juga akan menjawab. Paham ya? Jadi hanya ada satu lingkaran ini saja. Satu itu simbol dari Tuhan. Kalau tadi ada empat. Empat adalah simbol semesta alam. Secara gematria, satu itu adalah simbol dari Tuhan. Alef. Lingkaran ini adalah alef. Alef itu tidak bersuara, saudara. Yang bersuara itu nanti adalah Elohim. Lingkaran ini sendiri bukan Elohim. Lingkaran ini El. Dan untuk selanjutnya, kita sebut saja lingkaran ini dengan L. Kita sepakati dulu ya. Jadi lingkaran ini adalah L. Dan L ini tidak bersuara. Dia alef. Kalian mau menyembah dia atau tidak? Kalian mau memuliakan atau justru mau menghujat? L ini tidak peduli. L tidak akan pernah bersuara. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri, yaitu terus berusaha untuk tetap hidup. Balik lagi nanti pada konsepnya Aristoteles. Penggerak yang tak tergerakkan ini hanya memikirkan dirinya sendiri. Dan hal ini perlu saya jelaskan nanti, supaya tidak ada kesan bahwa L ini mementingkan dirinya sendiri. Justru sebaliknya. Dan ini menjadi semacam kodratnya Tuhan. Jadi sekali lagi, L ini tidak bersuara. Dia hanya bernafas. Sebab L ini memang hidup. Dan hidupnya L hanya berpikir. Apa yang dipikirkan L ini hanyalah hidupnya sendiri. Dan yang bersuara itu nanti adalah nafasnya L ini. Yaitu apa yang dikenal oleh Trinitarian sebagai Allah Bapa. Dan saya akan munculkan Allah Bapa sebentar lagi. Tapi saya berikan narasinya terlebih dahulu. Jadi L ini bernafas. Ini menarik. Pertama kali ketika L bernafas, dia tidak menarik nafas, tapi menghembuskan nafas. Paham maksud saya? L tidak memulainya dengan menarik nafas. Saudara dengar saya menarik nafas ya. L memulainya tidak seperti itu. Tapi sebaliknya. L memulai dengan menghembuskan nafas. Saudara dengar saya menghembuskan nafas ya. L memulainya seperti itu.
L menghembuskan nafas. Ini menarik. Apa yang terjadi ketika L menghembuskan nafas? Saudara lihat ke layar monitor. Ketika L menghembuskan nafas, muncul sebuah lingkaran kecil. Nah, inilah yang disebut dengan Elohim. L yang dibentuk. Yesaya 43 ayat 10. Ring the bell. Lepanai lo notsar el vharai lo yihye. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Atau kalau versi saya, sebelum aku tidak ada Allah yang dikecilkan, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Lingkaran kedua inilah yang dikenal oleh Trinitarian sebagai Allah Bapa. Tapi mereka masih buta. Sementara kita sudah mulai bisa mengidentifikasi Allah Bapa. Pertanyaan saya sebelum kita lanjutkan. Bagaimana dengan dua lingkaran yang tersisa? Kita punya 4 lingkaran, bukan? Sementara Yesaya 43 ayat 10 mengatakan, sebelum dan sesudah aku, tidak akan ada lagi Allah yang dibentuk. Artinya, lingkaran kedua ini adalah satu-satunya Allah yang dibentuk. Bagaimana dengan dua lingkaran yang tersisa? Jangan kemana-mana. Kita lanjutkan minggu depan. Jika Tuhan berkehendak dan saya masih boleh bernafas, tentu saja. Ada banyak tipologi-tipologi dari kisah Proto-Beresit ini. Ada banyak genealogi-genealogi yang bisa saudara dapatkan. Hidup bagaikan setarikan nafas. Havelim. Dari mana asal-usulnya? Ya dari kisah Proto-Beresit ini. Jadi pastikan kalian tidak ketinggalan. Duduk yang manis sampai minggu depan. Pastikan pula diri kalian jangan sampai berlumut. Shalom.